Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Mul, hari ini kita bertemu kembali, pada, eee, coaching di bagian praktek. Iya, Hari ini kiranya mungkin, ada situasi atau kondisi, apa yang ingin mungkin Bu Mul diskusikan atau komunikasikan dengan saya. Untuk itu kiranya silakan, kita bersama-sama mungkin untuk, eee, me apa ya, untuk, mendiskusikan situasi apa yang dialami oleh, Bu Mul. baik. Terima kasih Pak Anwar ya. Gimana Pak Anwar kabarnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Heeh, ini terima saya kasih. sudah tidur tadi, alhamdulillah setengah jam, Nah, ngantuk pas hujan lumayan dong, tidur. udah seger ya. Gini ya, maaf Pak Anwar nih sebelumnya saya ganggu waktunya ya sebentar ya. Ada yang mau saya bicarakan ini sama Pak Anwar. Saya punya masalah lah sedikit, pengen sharing gitu ya ke Pak Anwar. Hmm, Gini Pak, saya itu kan punya murid nih ya. Punya murid dia itu perempuan, perempuan tapi apa namanya? Dalam evaluasi saya selama ini gitu ya, ke 5 bulan lah, 5 bulan berjalan nih dari bulan Juli tahun ajaran baru. Jadi dia itu yang saya tangkap itu ini anak tidak jujur gitu Pak. Dia tidak jujur ya. Sudah banyak lah contohnya gitu ya, Mi. Contohnya tuh kenapa saya sampai ambil kesimpulan saya punya murid perempuan, dia tidak jujur gitu. Karena sudah beberapa kali ada permasalahan yang sudah saya ini juga memang mengarahnya ke sana gitu. Gitu tuh Pak. Kira-kira gimana itu ya nanti ininya gitu ya. Saya tuh harus seperti apa seperti menghadapi kalau ada murid yang seperti itu gitu. Jadi apa namanya, situasinya ya, kondisinya yang Bu Mul sekarang mungkin, ada sedikit sesuatu yang harus mungkin, apa namanya, dibina terkait mungkin ada satu siswa, dari segi kejujurannya mungkin, apa namanya ya, karakter kejujurannya mungkin harus diperbaiki. Iya, Mungkin Bapak begitu. Ibu gurunya lah yang mengetahui mungkin dari sifat anak tersebut. Kenapa Bu Mul bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut, pada karakter kejujurannya mungkin dinilai, masih kurang. Mungkin Bu Mul selaku guru, yang mengetahui sifat anak tersebut, kenapa Bu Mul bisa mengungkapkan bahwa anak tersebut, dari, sifat kejujurannya bahwa anak tersebut kurang. Nah, kira-kira hal-hal apa saja mungkin yang menjadi bukti pendukung atau rujukan Bu Mul, kenapa anak tersebut, sampai tidak bisa, berlaku jujur. Itu saja coba Bu Mul. Iya. Ini ada beberapa permasalahan nih ya. Ada beberapa hal lah yang pernah terjadi gitu di antaranya kenapa saya sampai ngejudge anak punya tidak tidak jujur gitu ya. Jadi yang pertama gini nih Pak, saat saya memberikan PR gitu ya. Nah, besoknya dikumpulkan. Nah, saat mengumpulkan dia itu mengumpulkan Pak gitu. Cuma di dalam buku yang dia kumpulkan itu tidak ada PR yang dia kerjakan gitu. Nah, satu kali kan ya, saya toleransi tuh. Kenapa? Namanya kebetulan Salsabila tuh, nama si anak ini. Salsa kok ini PR-nya tidak ada, Bu Guru mau nilai sudah dibolak-balik di mana gitu. Terus dia bilangnya, iya aku salah bawa buku Bu Guru gitu kan. Ya dimaklum lah sama kita ya kalau salah bawa buku. Ternyata kejadian itu saya amati itu berkali-kali gitu Pak. Jadi dia seperti itu seperti itu. Nah dari sana kan saya coba kok
lama-lama kan saya juga ngasih ke dia itu agak agak tinggi gitu ya. Kok setiap Mhm. PR Salsa selalu bilangnya bukunya ketinggalan, punya jadwal tidak di rumah punya gitu kan. Selalu ketinggalan, ketinggalan. Nah, itu satu jas saya kenapa dia tidak jujur. Kemudian dia juga suka mencontek gitu, Pak. Kebetulan kan kalau kita suka analisa dari jauh, dari dekat gitu kan. Kemudian dari teman sebelah gitu kan. Jawaban persis sama, kesalahan persis sama gitu kan ya. Kemudian makanya dari sana saya sudah ganti posisi tempat duduk tuh salah satu usaha saya gitu ya untuk meminimalisir kejadian itu terulang kembali. Kemudian yang terakhir itu saya paling fatalnya itu kebetulan kejadiannya saat pelajaran olahraga nih Pak gitu. Mhm mhm. Jadi dia tidak olahraga. Nah dia juga memang sudah izin sih tidak salah ada di kelas itu dan sakit perut gitu. Jadi pertama dia kasusnya itu kenapa sampai tidak jujur? Kedengeran ya Pak? Kedengeran? Heeh. Jadi pertama kalau mau mengumpulkan PR dia bukunya tidak ada PR-nya. Kemudian itu sudah terjadi lebih dari 3 kali lah. Kemudian yang kedua dia mencontek pekerjaan teman sebelahnya. Soalnya isi, kesalahan dan semuanya sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengeran nggak Pak? Kedengeran ya? Ya, yang ketiga itu yang waktu pelajaran olahraga dia ada di kelas, uang temannya ada yang hilang gitu, Pak. Ya ya ya. Jadi seperti itu. Nah, memang yang izin saya sudah koordinasi dengan Bu ke apa PJOK juga. Memang cuma dia yang izin karena sedang datang bulan dan sakit perut, makanya tidak saya izinkan ke lapangan. Kata guru olahraganya gitu loh. Tapi saat saya memanggil secara personal, ini anak nggak pernah ngaku, Pak. Dia nggak pernah mau jujur. Itu. Nah, itulah masalah saya Pak Anwar, makanya saya pengen sharing gitu ke Pak Anwar. Saya Ya itu jadi mhm, apa yang harus saya jadi lakukan gitu. jadi kalau dari hasil, mungkin apa namanya, identifikasi terkait kenapa siswa tersebut mungkin ya, kenapa bisa tidak jujur, tadi Bu Mul udah menyampaikan, dari beberapa, apa ya, hasil yang Bu Mul dapat. Satu, kalau mengumpulkan tugas sih ngumpulin, tapi pas dibuka masih kosong. Terus suka nyontek kerjaan temennya. Kemudian ketika pelajaran olahraga, si anak, apa namanya, suka, mengambil, punya temennya. Nah mungkin dari beberapa hal tersebut, apakah misalnya, eee, anak tersebut misalnya Bu Mul sudah ngobrol gitu sama guru olahraga atau guru bidang misalnya agama, seberapa sering gitu, atau baru sekali seberapa sering, kemudian kejadian tersebut gitu, uang anak hilang atau apalah gitu yang terkait merugikan orang lain terkait dengan kejujurannya. Iya. Jadi gini Pak, saya udah konfirmasi, koordinasi juga dengan guru agama dan olahraga ya. Jadi pelajaran olahraga itu sudah 2 kali anak yang hilang uang dengan kondisi dia di dalam kelas. Kemudian kalau yang pertama dia izin, tapi kalau yang kedua izin memang tidak ikut olahraga. Nah, kejadian kehilangan yang kedua tetap salsa ke kelas juga dengan alasan dia ambil air minum seperti itu, Pak. Kemudian untuk koordinasi saya ke bu guru agama, memang kalau kata bu guru agama, dia tidak ada kemajuan dalam hal hafalan atau apapun karena dia tidak ada seperti tidak ada keinginan gitu loh, Pak. Kalau Mhm kata mhm, bu guru agama nih, mhm. gak ada semangat belajarnya kalau salsa itu Bu gitu. Jadi kalau temannya hafalannya udah sampai surat apa, dia mah nggak hafal-hafal tiap pertemuan. Kan cuma seminggu sekali kalau pelajaran agama gitu. Jadi tidak ada setoran masuk terus, kata bu guru agamanya seperti itu. Jadi mungkin, pertimbangannya mungkin ya, anak itu,
mungkin suka mengambil duit temennya ketika jam olahraga, kemudian terkait ini apakah memang, sudah menjadi bagian memang hobi yang disebut klepto atau memang kebutuhan ya, kita kan nggak pernah tahu. Cuman artinya emang anak dalam hal tersebut, dari hal kejujurannya memang sangat memprihatinkan gitu ya. Iya, Terkait juga mungkin motivasi untuk belajar seperti olahraga aja mungkin, ada alasan, izin dan sebagainya gitu, karena mungkin punya niatan dan sebagainya. Eee, nah kira-kira rencana Bu Mul tuh terkait dengan, anak tersebut kira-kira bagaimana, sedikit, mungkin untuk memberikan motivasi dan merubah, sifat anak tersebut. Mungkin saya pribadi, mungkin kalau membayangkan mungkin kalau apalagi terkait dengan perilaku itu mungkin lebih sulit, jadi, kalau, sesuatu itu sudah melekat pada jiwa anak, dibandingkan dengan anak misalnya dalam proses, kognitif atau pengetahuannya. Nah rencana, Bu Mul itu seperti apa untuk anak tersebut? iya. Baik Pak Anwar, saya itu sebenarnya sudah punya rencana gitu ya, untuk Salsa dan juga anak-anak yang lain tentunya ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran yang pertama, langkah yang pertama, saya juga sudah, walaupun saya belum memanggil orang tua Salsa gitu ya, karena ini kan baru 1 kali, 2 kali gitu ya. Mungkin kalau sampai yang ke beberapa kali baru saya libatkan orang tua langkah selanjutnya. Nah ini, jadi saya mungkin langkah pertama sebagai guru gitu ya, saya berusaha yang pertama menanamkan nilai-nilai kejujuran terlebih dahulu. Mungkin di setiap pembelajaran sebelum dimulai itu ada, penanaman nilai-nilai kejujuran yang memang sudah, eee, dimasukkan juga kan ke dalam kurikulum gitu ya. Tapi ini Mhm, secara klasikal dulu, bahwa pencapaian di sekolah itu, pencapaian prestasi itu ke anak-anak ditekankan bukan hanya akademik saja, tapi juga pencapaian, karakter yang baik itu juga sangat penting. Jadi bukan cuma Salsa gitu yang dengar, teman-teman yang lain pun sama. Kemudian, rencana saya yang kedua itu, saya jadikan pembiasaan tuh Pak Anwar ya, mhm. penanam nilai kejujuran sebelum belajar pasti disisipkan dulu hal-hal seperti itu. Kemudian di sini saya juga memberikan, eee, apresiasi lah kepada siswa ya, karena memang, siswa itu beraneka macam bakat dan minatnya ya. Jadi sekecil apapun kemajuan yang ditunjukkan oleh siswa, saya berusaha memberikan apresiasi supaya timbul rasa percaya diri dari setiap siswa tersebut ya. Jadi dia percaya diri dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak, eee apa, tidak percaya dengan kemampuan orang lain seperti itu, tidak mengandalkan. Jadi mau benar, mau salah, dia tetap percaya dengan kemampuannya sendiri, maksudnya seperti itu. Kemudian, eee, rencana yang ketiga itu memberi pemahaman lah atau nasehat gitu ya, bahwa kalau tidak jujur itu misalnya contohnya mencontek, itu bisa berakibat seperti apa gitu ya. Misalnya bisa membuat diri menjadi malas atau misalnya tidak dipercaya oleh orang lain nantinya. Kemudian sebagai siswa juga nanti tidak bisa mandiri gitu. Jadi anak-anak selalu disisipkan dengan nasehat-nasehat supaya tidak bosan-bosan sayanya gitu sebagai pendidik. Kemudian, rencana yang selanjutnya mungkin saya mengajar harus lebih baik lagi. Jadi bisa jadi nih, karakter Salsa terbentuk itu karena dia kurang memahami materi atau mungkin seperti itu ya. Jadi PR-nya dia tidak dikerjakan gitu. Jadi saya juga berkaca dengan diri sendiri. Mungkin dia tidak paham materinya, kenapa dia kalau ada PR tidak pernah mengerjakan seperti itu, tapi dia tidak mau bertanya. Nah, makanya di sinilah, tugas atau PR saya sebagai pendidik, sebagai guru, berarti saya harus melakukan berbagai, perubahan. Jadi saya harus melakukan refleksi dan mengubah cara penyampaian materi atau pembelajaran saya dengan strategi-strategi pembelajaran yang lebih menarik dan bisa diterima khususnya untuk karakter-karakter seperti, Salsa mungkin gitu. Kemudian saya juga bisa me pendekatan Pendekatan, berbagai pendekatan lah kepada
siswa supaya lebih paham terhadap materi yang diberikan gitu. Misalnya dengan contoh-contoh yang lebih konkret gitu kali ya Pak Anwar ya. Kemudian saya juga mungkin harus bertindak lebih tegas Hmm, gitu. Supaya ini kan maksudnya penanaman karakter ya. Walaupun memang kita pembelajaran itu harus berpihak pada murid, tapi di sisi lain saya juga harus bertindak tegas, bukan berarti saya harus galak, muka garang gitu kan. Tapi di sini minimal kita harus ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan anak-anak yang telah dibuat. Misalnya bersikap jujur seperti itu tuh penekanannya salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Jadi anak-anak selalu diingatkan kembali dari ketegasan tersebut dan nanti sanksinya apa, walaupun memang kita tidak boleh memberikan sanksi, tapi minimal sanksi ini bisa apa namanya, ada efek jera nantinya untuk si siswa tidak mengulangi hal yang sama gitu ya. Tapi sanksi tersebut tidak menyakiti baik secara fisik maupun secara mental seperti itu. hmm, Jadi itu kalau menurut saya seperti itu tuh Pak. Jadi penanggulangan kebiasaan kayak mencontek atau misalnya mengambil barang orang lain. Nah, itu kan eh, karakter yang tidak baik. Makanya mungkin eh, sikap tegas itu harus dipupuk juga kan Pak ya. Salah satu bentuk pembentukan karakter baik pada siswa gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Kira-kira gimana tuh Pak? ya alhamdulillah ya. Artinya dari identifikasi yang ada, fakta-fakta yang ada, akhirnya Bu Mul menyusun rencana yang menurut Bu Mul itu rencana tindak lanjutnya, mungkin tepat atau sesuai, baik dalam jangka panjang atau jangka pendek mungkin. Tadi melalui pembiasaan, salah satunya upaya dari Bu Mul. Kemudian, apa namanya, eee, bahkan ke kurikulum juga masuk, kemudian kan gitu. Terus kemudian Bu Mul sendiri apa ya, merefleksi, diri sendiri gitu. Mungkin salah satu faktor adalah, ketidaktepatan mungkin, cara, menyampaikan pembelajaran dan sebagainya, untuk, karakter, murid tersebut. Nah sekiranya gini, dari beberapa tersebut kira-kira gini, rencana mana yang paling efektif gitu, eee, sekiranya gitu menjadi fokus, Bu Mul gitu dari, rencana, penanggulangan masalah tadi yang disebutkan. Mungkin, agar lebih terfokus, tapi Bu Mulnya yakin gitu, sangat yakin gitu bahwa ini hal yang mungkin bisa mengurangi, atau, apa namanya, merubah, karakter anak. Karena saya pribadi merasa karakter itu adalah bagian tersulit, dari, mendidik anak. Seperti itu Bu Mul. Mm-mm. Jadi bagian yang bagian yang lebih ke tanggung jawab gitu ya Pak ya. Mungkin saya akan melakukan eh, memanggil siswa secara personal ya, si siswa yang bersangkutan ini, lalu melakukan pendekatan individual dan kemudian meluruskan kesalahannya tanpa diketahui oleh teman-teman yang lainnya gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin juga bisa setiap hari Jumat kegiatan rohis di sekolah gitu ya, saya kolaborasi dengan bu guru agama. Di sana juga untuk kegiatannya saya meminta dimasukkan konsep-konsep kejujuran, misalnya melalui cerita-cerita atau kultum-kultum yang materinya tentang kejujuran, misalnya kisah kejujuran Nabi atau para sahabat seperti itu. Setiap Jumat tuh diperdengarkan ke anak-anak dan juga dewan guru semuanya gitu. Jadi saling berkolaborasi. Temanya berkaitan dengan kejujuran aja dulu supaya lebih diserap sama anak-anak gitu. Jadi itu dua, kemudian yang ketiganya yaitu yang paling utama, saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid saya. Mungkin itu Pak, bentuk tanggung jawab dan juga yang paling saya prioritaskan gitu, ketiga hal tersebut. Ya, Untuk jadi, kasus eee, ini.
untuk menyelesaikan kasus ini alhamdulillah gitu. Bumul, sudah punya 3 kasus yang sangat 3 fokus yang diyakini untuk, menyelesaikan terkait masalah, karakter anak. Jadi, 1 tadi, mungkin, dengan berkolaborasi dengan guru bidang studi agama khususnya, karena mungkin, nilai-nilai agama gitu tadi ya, bisa, mungkin, lebih, diterima anak ya. Salah satunya fokusnya itu kemudian, bagaimana menjadi guru yang bertanggung jawab. Dari, tadi yang disampaikan semuanya juga saya memahami ya, mudah-mudahan semuanya bisa, apa namanya ya, sedikitnya, bisa mengurangi atau merubah karakter anak tersebut menjadi anak yang jujur. Kira-kira komitmen seperti apa gitu yang harus, Bu Mul, dan anak tersebut mungkin ya, atau Bu Mul sebagai guru, komitmen yang baik, yang kuat gitu, agar berkelanjutan, dari rencana tersebut bisa terlaksana dan menghasilkan apa yang Bu Mul harapkan. Iya, yaitu komitmen saya mungkin ke anak tersebut, saya memberikan ya bukan ke anak tersebut saja ya, salah satunya itu dengan pembiasaan dan latihan, Pak, kepada murid, dengan melalui pengisian jurnal harian, seperti itu ya. Jadi di Iya. jurnal harian itu di dalamnya ada penanaman karakter, ada karakter religius, gemar membaca, tanggung jawab, peduli misalnya, kemudian integritas. Nah, dari pengisian jurnal-jurnal harian tersebut, nantinya kan pembiasaan. Itu mudah-mudahan bisa berguna agar murid secara terus-menerus melakukan kegiatan yang positif gitu. Nah, guru hanya mengarahkan supaya membentuk karakter murid tersebut. Jadi itu mungkin bentuk komitmennya yang sebagai rencana tindak lanjut saya gitu, Pak. Ya, eee, Bu Mul hari ini sudah menyampaikan terkait, situasi kondisi yang dialaminya di mana anak, dari karakter jujurnya, kemudian Bu Mul juga sudah, melakukan berbagai macam, pencarian fakta, terhadap kondisi tersebut, kemudian rencana, sampai komitmen. Semoga mudah-mudahan ya, apa yang Bu Mul sekarang rasakan situasinya kemudian dapat terselesaikan, dan tetap, bisa, melaksanakan, apa yang sudah menjadi komitmennya. Itu saja Bu Mul. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Anwar ya, saya jadi agak enak nih kalau udah sharing. Jadi saya yakin gitu, sudah bertambah Ya, yakin dengan sama-sama ya. coaching dengan Pak Anwar ini. Terima Ya, kasih banyak ya Pak Anwar ya. sama-sama Bu Mul. Oke, terima Kayak kasih. kayaknya udah Assalamualaikum. bocor ini. Waalaikumsalam. Yang lain udah pada beres kayaknya. Iya. Kita satu lagi. Ya, Oke, silakan di-off rekornya. ya.